Tapi dia itu tipe yang kayak pas diantar aja nangis. Begitu akunya udah pergi, kata gurunya aman-aman aja di kelas. Selamat pagi Sobat Ambiar, apa kabar? Selamat semuanya ya. Semuanya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Udah mulai sekolah nih anak-anak, ibu-ibu udah mulai bebas nih kayaknya di rumah ya. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak, kadang tuh aku suka kangen sama lagu-lagu anak zaman dulu. Yang gimana? Kalau aku tuh waktu kecil Libur nyanyi, telah tiba. aku bukan lagu itu. Yang mana? Waktu kecil aku nyanyinya Pulangkan Saja. Kalau aku enggak. Apa? Waktu ku kecil aku enggak mau. Itu mah lagunya baru dong ya. Tapi kangen banget sama lagu anak Indonesia tuh zaman sekarang. Banyak gak sih lagu anak Indonesia zaman sekarang? Banyak. Banyak, tapi ya. kan udah gak banyak. Sedikit demi sedikit, iya bener. Banyak lagu anak kecil zaman sekarang. Tapi kita berharap Ada Nona Ambon enggak di sini? itu bukan anak kecil. Itu anak hilang. Kan dari anak kecil. Tapi udah gak kayak dulu, kalau dulu kan sering banget di televisi. Iya. Sekarang di platform sosial media. Tapi kali ini bintang tamu Tiap ini hari ada artis gitu. cantik yang Ini mah luar biasa. dari kecil. Dari kecil Kita sudah tahu. nyanyi lagu anak. Iya. Sampai sekarang orang juga taunya dia ini penyanyi cilik. Padahal dia udah punya anak 2. Nah. Ya kan? Tapi tetap aja mukanya kayak anak kecil. Kenapa? Bukan Tasya Rosmala. Lo Tasya Rosmala penyanyi dangdut. Ini penyanyi cilik, siapa lagi? Namanya Tasya, bukan Tasya Kalau Rosmala. penyanyi dangdut itu Tasya Rosmala, kalau ini Tasya Farasya. Kamila. Kamila. Selamat pagi. Apa kabar sayang? Kan ya, entah kenapa kalau ngelihat kamu tuh tetap dalam pikiran kami itu Masih kecil. aja. Sekarang udah punya anak ya. Iya. iya kan anaknya padahal anaknya 2. berapa? Anakku 2. Dua. Udah bukan anak gembala lagi, udah emak gembala sekarang. Enggak lah. Tapi pasti banyak ya ini ibu-ibu misalnya ya. Mereka yang terbiasa mendengar lagu kamu waktu mereka masih remaja atau masih kecil gitu. Ini Tasya Kamila dulu. Pasti begitu kan ya? Kalau sekarang ibu-ibu sekarang kan seumuran aku ya. Jadi kayak we grow up together. Jadi kita kayak relate banget ceritanya dari dulu sampai sekarang. Oh gitu. Tapi biasanya kayak yang nenek-neneknya gitu, yang kayak yang tahu ibu-ibunya yang zaman aku, ibu-ibu Iya, aku gitu, yang kayak ih sekarang udah gede ya. Iya kayak ini dulu. Iya Gitu. kan? Nah, tapi kadang-kala ada loh yang seumuran kita itu berasa kayak, ih ya Allah udah gede ya gitu. Iya, iya, ada Padahal juga kita seumuran, Bo. Makanya. Awet muda kalau begitu ya. Tasya juga nggak berubah, wajahnya tuh auranya Iya, air, begitu mukanya aja tetap Tasya seperti tuh. ini. Benar, kayak anak-anak. Tasya, kami ucapkan terima kasih, Tasya. Udah datang ke pagi-pagi Ambiar. Anak yang paling gede Arasya ya? Arasya. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 7. 7 SD. tahun. Udah kelas 2 SD. Oh kelas 2 SD. Ya ini kelas 1, kelas 2 biasanya masa-masa transisi antara yang seneng banget masuk sekolah atau kadang tantrum kalau mau masuk sekolah. Bener, Ya kan? anak aku itu termasuk yang dulu pas dia TK, pas dari mulai usia PAUD lah gitu, selalu nangis sekolah. Tapi amazingly pas masuk SD tahun lalu udah gak nangis lagi. Wih, coba kita lihat dulu ya cerita dari seorang Tasya Kamila soal putra pertamanya ini. Ini Layaknya ibu-ibu, anaknya tuh kan dulu pasti agak kalau mau masuk sekolah agak gimana gitu, Ribet, ada yang senang repot. tapi ada juga yang tantrum mah wajar lah ya. Iya. Dulu tuh ngalaminnya gimana tuh? Jadi wajarnya kan anak-anak kayak misalkan mungkin seminggu pertama naik kelas atau sekolah baru biasanya nangis. Nah kalau Ar tuh bisa sampai 3 bulan nangisnya gitu. Oh iya, lama banget ya. Iya lama, cuman dia tuh 3 bulan nggak berhenti gitu maksudnya? Setiap kali mau masuk 3 bulan sekolah pertama ya. Iya setiap, tapi dia itu tipe yang kayak pas diantar aja nangis. Begitu akunya ketemu udah Pulang. pergi, kata gurunya aman-aman aja. Di kelas ya udah biasa aja, udah langsung kayak gak nangis lagi gitu. Tapi dia tuh kayak ada separation anxiety lah. Jadi kalau pas lagi berpisah sama aku dia kayak Oh iya. sedih. Melo. Gitu. Iya sedih. Gak mau nangis. ditinggal. Terus kayak
kayak mau ngedrop anak di pesantren gitu loh. Kayak kesannya tuh nanti aku dijemput kan. Kayak nggak akan ketemu lagi gitu ya. Kayak beneran kan mama aku nanti dijemput. Iya pasti dijemput. Aman kok sama bu guru gitu. Itu waktu TK. Aku TK. Sekarang udah nggak gitu lagi Nah, kan? tapi kita sempet bahas juga sih kayak Ar tuh sebenarnya kenapa sih di sekolah bla 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 bla. Nah, tapi ternyata ada satu isu lagi gitu. Dia ternyata pengennya jadi sekolah sebelumnya pas TK itu tuh bilingual lah pakai bahasa Inggris. Dia itu bilang ke aku maunya sekolahnya yang pakai bahasa Indonesia. Oh, yang full bahasa Indonesia. Kenapa alasannya? Stres mungkin Jadi- karena bahasanya beda ya. Iya, jadi aku tuh pernah sempat sekolahin Ar di Amerika. Waktu itu cuman mau sekolahin 2 bulan di Amerika. Tapi dia tuh trauma pas sekolah di US itu. Jadi kayak cuman sempet seminggu doang sekolah di sana. Gara-gara dia kan sebenarnya udah bisa ngomong gitu kan, udah lancar bahasa Indonesia. Tapi di sekolah dia nggak bisa sama sekali ngomong. Nah dia tuh sebelumnya sekolah di Indonesia kayak kalau di kelas tuh suka ngobrol sama teman atau kayak ngobrol sama guru, dan ini sekarang kayak nggak bisa pas di Amerika tuh. Dia jadi stres sendiri. Terus dia langsung bilang kayak pertama aku bilang kayak kenapa sih kan nggak apa-apa kan sekolahnya fun gitu ada teman-teman. Ya tapi aku belum bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa ngomong di sekolah. Terus aku bilang ya udah nanti kan kamu juga bakalan belajar bahasa Inggris gitu di sana kan lama-lama bisa. Terus kata dia aku tidak mau bahasa Inggris, aku cuman mau bahasa Indonesia. Wih. Nasionalis Iya. Berarti waktu sekolah di Amerika cuman masuk seminggu. Udah gitu nggak mau sekolah. nggak mau sekolah. Ketika seminggu di sekolah di Amerika tuh berarti dia diem itu aja. nangis banget sampai kayak di malam hari dia tuh udah takut gitu kalau tidur besok bakalan berangkat lagi sekolah. gitu. Jadi pas dari Iya. malam kayak udah langsung nangis gitu kalau disuruh tidur kayak aku nggak mau nanti besok aku sekolah. Nggak berasa asing lah kalau kita Iya. kan. Iya kayak nggak ada temen, nggak diajak ngobrol Iya. gitu kan ya. Ya makanya soalnya pas kayak misalnya pas di drop off terus missnya tuh yang langsung kayak narik gitu kan it's okay I'll take it from here gitu. Misalkan missnya bilang kayak udah nggak apa-apa mamahnya pergi aja nanti saya yang handle gitu. Si Ar tuh yang kayak sebentar miss sebentar aku mau peluk mama satu kali aja. Kayak gitu tapi Oh, missnya kan drama, nggak ngerti. anak Iya. Missnya kan nggak ngerti gitu jadi kayak dia ngerasa nggak didengerin gitu terus dia kayak bingung mau ngungkapin perasaannya tuh mau ceritanya gimana. Nah ketika pindah ke Indonesia kan itu bilingual tuh dua bahasa waktu TK ya kan. Pas mau pergi tantrum. Pas dijemput itu keadaannya gimana? Dia kayak amnesia, kayak udah lupa tadi nangis-nangis gitu. Dia langsung kayak bilang, Itu drama. iya dia langsung bilang kayak sekolah hari ini seru sekali mama, besok kita sekolah lagi. Tapi besoknya pas mau Nangis sekolah. lagi. Nangis lagi. Gitu. Sobat Ampiar kita juga punya cerita katanya anaknya Tasya Kamila ini juga sempat disuruh pulang sama missnya. Iya itu Arasya, jadi pas di Amerika tuh masih umur 4 ya. Masih 4 tahun. Sekarang berarti udah Sekarang udah 7. 7. Gitu. Jadi Berarti makanya pas 3 tahun yang lalu ya di 3 Amerika. tahun yang lalu masih kayak nangis-nangis gitu. Terus sampai dia umur 5 juga pas TKB masih nangis-nangis. Tapi pas SD pas pindah sekolah aku agak deg-degan sih. Maksudnya kayak ini kan sekolah baru, suasana baru. Terus Gimana jamnya ya? berubah, rutinitasnya berubah. Kayaknya dia bakalan nangis. Aku udah persiapkan diri. Ternyata dia nggak nangis sama sekali. Tasya itu disuruh pulang tuh waktu di Amerika itu. Waktu di Amerika. Nah kamu berarti dihubungin sama missnya, dihubungin sama gurunya. Iya dia karena nangis banget sih, terus karena nangis banget terus kayak "Ya udah nggak apa-apa pulang aja, takutnya dia kayak stressed out gitu, atau aku disuruh nemenin gitu, nggak Di disuruh pulang, kelas jadi aku gitu ya? disuruh nemenin dulu pas transisi di kelas gitu, terus aku awalnya kan aku perhatiin dulu dari luar gitu, dia kayak emang selalu pas di Amerika tuh dia full nangis, beda sama pas sekolah di Indonesia. Di Indonesia cuman pas aku drop off doang dia nangisnya, kalau di Amerika benar-benar dia full nangis, itu yang kayaknya bikin dia agak traumatis. Adaptasinya kan tiap anak adaptasinya beda ya waktunya. Tapi kita sekarang mau kasih lihat, Ar sekarang udah masuk bangku SD nih. Cerita Ar di bangku sekolah dasar. Waktu masuk SD karena pindah sekolah aku lumayan deg-degan sih dan expect the worst. Ar bakalan nangis sekolah baru. Cuma sekolah SD ini adalah sekolah pilihan Ar. Dia request mau pindah sekolah di sekolah yang full bahasa Indonesia. Jadi malah dia yang semangat untuk sekolah, padahal jam masuk sekolahnya lebih pagi. Tapi dia malah senang karena jam pulangnya lebih awal daripada waktu dia TKB. Bener sih ternyata Ar cocok di sekolahnya. Menurut Ar, sekolahnya seru apalagi karena pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini pas SD, oh ini masih ada lagi nih.
Masih ada lagi. Nah, dan akhirnya sejak masuk SD, Ar udah nggak pernah nangis lagi berangkat sekolah. Kesimpulan ini semua karena aku dan Ar udah banyak ngobrolin soal rutinitas dan serba-serbi sekolah baru sebelum masuk. Kemudian ekspektasi Ar sesuai juga sekolahnya cocok. Secara usia juga sepertinya Ar udah lebih berkembang, skill regulasi emosinya ketika harus pisah sama mama. Dia udah nyadar kalau sekolah cuma bentar dan bakalan ketemu juga sama mama saat pulang sekolah. Jadi nggak perlu cemas ketika drop off. Di usia SD juga Ar udah lebih suka main sama temen daripada sama mama. Teman-temannya juga welcoming banget, jadi ceria deh. Ar punya teman baru dan banyak keseruan baru. Masuk SD udah lebih banyak mata pelajaran dan challenge baru. Jadi Ar lebih semangat sekolah karena pelajarannya seru dan punya skill baru. semangat terus sekolahnya ya. Al. Sekolahnya full bahasa Mirip Indonesia. banget sama kamu mukanya. Iya loh ibunya. Iya dong. Tapi kan tetap belajar bahasa Inggris itu tetap ada Iya, ya. tetap les. Sekarang les gitu, les bahasa Inggris. Terus ya di rumah aku sama suami kadang suka pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi sedikit-sedikit dia. Tapi dia gimana? Sudah adjust bahasa Inggris udah oke? Iya dia gengsi aja sih sebenarnya. Oh, gengsi. Menurut aku sih gengsi. Soalnya kadang kalau lagi main suka keluar juga tuh bahasa Inggrisnya. Tapi kayak kalau dia sadar itu dia ngomong bahasa Inggris, dia kadang suka kayak gitu. Itu tuh perasaannya dia itu masih ada. Dia tuh sebenarnya gengsi gitu. Jadi sempet juga aku syuting tuh sama dia. Dia cuma ada satu line di dialognya pakai bahasa Inggris. Cuman bilang kayak, "Mama, I can do it," gitu doang. Itu kita syutingnya kayak setengah jam untuk satu dialog itu karena dia nggak mau. Kenapa dibikin skripnya pakai bahasa Inggris? Kenapa ini bahasa Inggris? Kenapa enggak dia sukanya bahasa Indonesia. Itu kan artinya mama aku bisa, kenapa nggak aku bisa? Ini nak yang bikin skripnya udah disuruh pakai bahasa Inggris, udah gitu. Oh tetep ya, walaupun satu kalimat ya ada perasaan trauma untuk pakai bahasa Inggris, gemes banget sih. Sama Tambiar, tapi ya namanya juga anak-anak lah, belajar ya pelan-pelan Sekarang juga. sih udah oke lah, udah mau gitu pakai bahasa Inggris. Lancar. Diselip-selipin gitu. Oke, ini tapi ngomongin soal Ar, anak pertama dari seorang Tasya Kamila, kemarin juga katanya ulang tahun dan minta disurprisein. Coba kita kasih lihat permintaannya seperti apa. Dia udah tahu konsep surprise ulang tahun. Iya, kayaknya dia pernah lihat mungkin aku disurprisein gitu kan sama suami. Atau teman-temannya kali ya? Teman-temannya sih kayaknya belum ya kalau kayak masih kecil gitu kan, tapi kayaknya dia lihat pas aku mungkin disurprisein sama suamiku atau kayak sebaliknya aku kayak surprisein suamiku gitu, terus dia kepengen juga. Sudah dilakuin belum? Iya, tapi dia kekeh maunya jam 12 malam, tapi aku banguninnya jam 5:30 pagi sekalian sekolah. Nah pagi terus gimana? Dikasih kue, ada lilin, surprise. Ya, surprise gitu. Dia tapi udah standby tidurnya di kamar aku, biasanya kan di kamar dia. Tidurnya maunya malam itu di kamar aku supaya katanya mama nggak lupa surprisein aku. Pokoknya dia sendiri deh yang udah arrange, dia sendiri udah gitu jadi. ya. Iya, dia udah jadi panitia untuk ulang tahun dia sendiri. Panitia untuk ulang tahunnya sendiri termasuk request Minta kado. kado. Tahu nggak request kado ulang tahunnya apa? Apa tuh? Mintanya emas. Oh ya? Coklat. Kecil minta kadonya tuh Kadonya Emas. Itu tahu dari mana dia? Nggak paham ya. Ya mungkin ngeliat orang tuanya suka ngumpulin emas. Oh mungkin ya. Dia tahu bahwa itu adalah barang berharga sehingga Indis anak itu ekonomi nempel di otak. mungkin ya, indis ekonomi dia kayak nggak tahu ya, tiba-tiba aja. Biasanya kan maunya kipas angin karena dia kan kolektor kipas. Cuman dia bilang kayak kalau kipas aku udah punya semua merek dan semua model. Terus agak susah juga kan kalau minta kipas lagi ke aku karena aku suka kayak udah nggak boleh lagi beli kipas, udah harus pilih yang lain gitu. Akhirnya dia kayak aku mau emas gitu. Nggak tahu juga. Itu emas apakah karena memang pernah ngelihat kamu atau papanya punya logam mulia, ngumpulin logam mulia atau gimana Enggak kok? sih kayaknya karena maksudnya kan kita punya logam mulia juga nggak ditunjuk-tunjukin ke anak gitu kan. Masa sih kok bisa anaknya tahu kok bisa emas tahu? ya? Iya. Kan? Paling gara-gara Jangan gitu takut sama pajak ya. kayaknya Kok sih bisa gara-gara ngomong emas sih? gara-gara kalau di TV kan suka ada kayak harta karun, treasure gitu. Oh ya dia main treasure, game. harta Ya, koin-koin emas gitu. Kayaknya dia dari situ sih terinspirasi. Dapat berapa gram akhirnya kemarin emas buat ulang tahun dia? Ya
lumayan lah untuk investasi dia ke depannya gitu kan. Jadi kita aja yang simpan. Cuman emas aja nggak ada minta yang lain dia? Dia cuma minta emas aja, iya. Tapi yang lain-lain ya udah kita kasih aja kayak misalkan apa tas sekolah, terus mainan yang dia mau. Gitu. Lucu banget. Gemes banget umur 7 Lucu tahun banget. mintanya emas. mintanya Kumpulin terus emas. Ar sampai Iya, nanti bener. kamu umur 17. Dewasa. Emas udah dapat. emas Nanti kalau kumpulin. dijual udah berapa tuh ya. Investasi. Sobat Amir, kita juga mau kasih lihat ini tentang Tasya Kamila. Tadi sempat dibahas di awal. Iya. Lagunya Tasya Kamila yang sampai dengan sekarang kita nggak akan pernah bisa lupa. Kemudian ini ada satu lagunya yang viral kembali. Tapi ini juga akhirnya dibuat konten juga pastinya. Dan postingan ini sampai 19 juta postingan. Banyak banget. 19 juta ya. 19 juta ya. 19 juta 19 juta. postingan. Kapan bikin lagu itu? Itu sekitar tahun 2011 rilis. Oh udah lama Ya banget. 15 tahun yang lalu rilisnya gitu. Jadi kaget juga ya, maksudnya kadang trending di sosial media tuh organik aja gitu Betul. tanpa harus kita kayak push. Gak pernah direncanakan direncanakan. juga. Tiba-tiba Tiba-tiba meledak. iya, Kamu terus tahu viral tuh dari mana? temanku bilang kayak lagu lo lagi viral tahu di TikTok gitu. Oh iya, terus aku cek juga. Oh iya gitu. Terus dari labelnya juga sempat ngehubungin aku gitu. Kayak oh ya nih lagi trending lagi mau kita bikin sesuatu nggak kayak gitu. Tapi mungkin di sini nih di lagunya itu tuh sempet nyasar ke artis lain gitu. Jadi Oh yang tadi disebut sama Perlan 86 ya? Nyasar ke lagunya ke... Maksudnya gimana nggak ngerti. Ya kan di... Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat. Ini lagunya Tasya Kamila yang nyasar disangka punya penyanyi lain. Siapakah penyanyi tersebut? Siapa? Jadi di platform musik tersebut ditulisnya penyanyinya bukan Tasya Kamila tapi Tasya Rosmala. iya, jadi semua semua katalog lagu aku tuh nyasar ke Tasya Rosmala. Sehingga even lagu anak-anak aku. Jadi bahkan kayak aku sendiri kalau lagi dengerin Kasian lagu anak-anak tiba-tiba dari anak gembala nextnya anak durhaka gitu. Dan algoritmanya jadi lagu dangdut. Jadi berantakan, jadi bukan lagu kamu ya. Oke, kita kasih lihat ya ini. Platform musik tolong dibenerin ya. Karena ini lagunya Tasya Kamila. Iya, tapi udah dibenerin. Oh, udah dibenerin, akhirnya dibenerin. Udah. Oh, ini yang sampingan udah direvisi. Ini direvisi tuh kamu yang lapor ke... Aku lapor ke label aku. Oke. Aku laporin ke Supaya Sony diurus Music ya. waktu itu. Karena sebenarnya ini udah cukup lama terjadi gitu. Tapi orang-orang banyak yang ngelaporin juga ke aku semenjak Say No ini tuh naik. Oh bukan Tasya Kamila sih, lihat-lihat gitu. Banyak yang nge-tag aku lah gitu. Salah tuh. Terus dari dulu sebenarnya udah aku bilang gitu. Kayak beberapa katalog lagu aku tuh salah library. Nyasar ya. Mereka tuh salah menyalahkan gitu. Oh itu kayak digital streaming platformnya yang salah masukin. Oh itu tuh harusnya labelnya yang benerin. Oh itu harusnya kamu sebagai artisnya yang benerin. Aku kayak gimana caranya aku yang benerin gitu. Terus akhirnya setelah kamu laporan ke label kamu, berapa lama kemudian bisa akhirnya punya nama yang direvisi benar. dari Tasya Rosmala Sekitar ke 2 Kamila? minggu. Oh cepet juga. Ya, padahal kali ini ngomong. iya bener semenjak aku posting di sosmed gitu. Aku tag mereka gitu kan. Ini kenapa salah gitu, karena sebelumnya aku japriin orang-orangnya nggak diworo gitu loh. Kayak maksudnya dia bilang, oh ya nanti ya, begitu viral baru 2 minggu. Tasya Rosmalanya sendiri tahu nggak sih kalau nama dia ada di situ di lagu yang bukan milik Aku nggak dia? ngerti. Oh dia nggak paham. ngomongin kamu ya? Ya kan dia nggak ngerti siapa Tasya Rosmala, Bo. Aku nggak kenal, iya sama. Dan nggak sama ngerti Tasya kali ya. Rosmala. Jadi Oh ya oke. Tasya kita mau kasih lihat ini komentar-komentar netizen yang ngelihat salah nama pada platform tersebut. Yuyur kaget juga, kirain itu malah nama aslinya bukan nama panggung. Beneran lagunya pas, tunggu dulu jangan besar kepala. Tenang aja Kak, semua orang juga tahu kalau yang nyanyi itu Tasya Farasya. Tetap nyasar. Jadi royaltinya nggak masuk ke Tasya ya. Ya ini nih itu pertanyaannya bener loh, itu pertanyaannya kita juga penasaran loh tentang royaltinya Royalti ya. gimana? Ke label sih memastikan masuknya tetap ke aku karena salah tag library-nya doang gitu. Jadi tapi setiap lagu tuh kayak punya ID khusus yang udah ke-attach sama kayak masuknya ke artis yang mana gitu. Untuk ID-nya sendiri katanya sih masuknya ke aku gitu. Aku jujur aku nggak terlalu banyak
merhatiin royalti juga gitu. Tapi semenjak kejadian ini sih aku jadi kayak, ya gimana ya? Ya kan, kepikiran kan? Coba kita cek royalti reportnya. Tapi Mungkin Tasya Rosmala nggak hubungin kamu karena udah masuk ke dia. harusnya enggak ya. Kayak Udah Tasya bangun Rosmala. rumah ternyata. Ya oke. Ini dia klarifikasinya Tasya Kamila. Sabar ya kids, kalau mau denger anak gembala harus melewati lagu Anak Haram dan Anak Yang Malang dulu. Oh, Bentar. Itu lagu dangdut semua. Anak haram Tasya Rosmala, anak yang malang Tasya Rosmala, anak gembala semuanya Tasya Rosmala. Oke, ini lagu yang sempat nyasar ya. iya Tapi ini nyasar banget. Tasya, kalau anak kamu ya, anak-anak kamu tuh kamu dengerin lagu-lagu kamu dan kamu kasih lihat video klip kamu zaman dulu gak sih? Iya, dan beda gitu Ar sama yang kecil namanya Shanin. Kalau si Ar dulu pas masih kecil aku selalu bilang, ayo Ar kita dengerin lagunya Tasya. Jadi aku selalu bilangnya itu bukan lagu mama. Kenapa? Lagu Tasya. Karena kan bentukannya beda ya sama mamahnya gitu kan. Ini kan anak kecil itu Tasya. Tapi pas aku puterin video klipnya dia langsung notice itu mama. Iyalah. Nah sementara kalau Shanin aku akhirnya bilang yuk kita dengerin lagu mama. Bukan itu lagu kakak. Panggilnya Tasya itu kakak. Oh kakak Tasya mau dong kita dengerin kakak Tasya. Nyanyi Lagi lagu Say No. ya. Say No. Oke, kita mau lihat buat Sobat Ambiar yang penasaran lagu Say No yang dinyanyikan bukan oleh Tasya Rosmala ya, oke? Tapi Dibagi-bagi Tasya Ambiar. Tasya Kamila, Kamila. Say No. Say No.